Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bicara tentang uang. Uang adalah sesuatu yang paling menakjubkan dalam masyarakat manusia kita saat ini. Banyak orang seumur hidup bekerja keras demi uang, tetapi Anda tidak tahu apa itu uang. Mengapa orang-orang tidak tahu apa itu uang? Karena sejak kecil, pengetahuan tentang uang tidak pernah diajarkan di sekolah. Uang tidak pernah disinggung sepatah kata pun. Anda mungkin berpikir, bukankah uang itu adalah mata uang yang beredar di masyarakat dunia? Memang, uang merupakan mata uang yang beredar. Tetapi apakah uang itu? Mengapa sekolah tidak mengajarkan hal penting tentang bagaimana menghasilkan uang? Mengapa sekolah tidak mengajarkan cara bertahan hidup yang begitu penting ini? Apa gunanya hanya mengajarkan beberapa bilangan akar? Tahukah Anda mengapa sekolah tidak mengajarkannya? Karena ini adalah konspirasi. Sekolah di seluruh dunia tidak akan pernah mengajarkan tentang uang. Ya, itu ada hubungannya dengan sistem manusia. Dalam masyarakat manusia kita saat ini, 20% orang menguasai 80% kekayaan dunia. Lalu, 80% sisanya siapa? Itu adalah kaum buruh. Sekolah didirikan oleh kelas penguasa di berbagai negara. Apa fungsinya? Untuk melatih 80% angkatan kerja. Mungkin ada juga beberapa orang dari keluarga miskin yang cukup beruntung hingga menjadi 20% orang itu. Tetapi sekolah pada dasarnya memang untuk produksi massal dan tenaga kerja yang sangat patuh. Jadi, tidak boleh mengajari Anda cara menghasilkan uang. Dan Anda juga tidak perlu apa itu uang. Anda hanya perlu tahu bisa mengisi perut dengan bekerja keras setiap hari. Ya, memang beginilah nasibnya. Tapi bukan berarti 20% orang itu buruk. Jika Anda termasuk yang 20% itu, Anda juga harus membuat sistem seperti itu. Kalau tidak, seandainya Anda langsung mengajari semua orang cara menghasilkan uang, maka orang-orang tidak lagi mematuhi disiplin. Tidak ada lagi yang bekerja di pabrik, tidak ada yang membangun gedung mewah untuk Anda. Karena itulah, sekolah tidak mungkin mengajari Anda cara menghasilkan uang. Anda mungkin berpikir bahwa sekolah juga tidak tahu cara menghasilkan uang. Faktanya, sebagian besar guru juga tidak tahu. Guru hanya mengajarkan pengetahuan lisan. Semua ini telah dicuci otak. Kita berangkat dan pulang sekolah pada waktu yang ditetapkan. Setiap orang mempelajari pelajaran yang sama. Selanjutnya kemudian mengikuti ujian yang sama. Apa tujuannya? Mendorong terbentuknya manajemen militer, hingga akhirnya membentuk kelompok tenaga kerja yang sangat patuh, agar dapat berkontribusi pada masyarakat. Sebaliknya justru mereka yang berpendidikan minim, dapat dengan mudah meraih kesuksesan, tetapi probabilitasnya juga kecil. Karena sejak kita lahir sudah ditetapkan harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Dan wajib belajar 9 tahun ini adalah cuci otak. Cukup menjadi Anda tenaga kerja standar, itu saja. Setelah 9 tahun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, Anda sendiri mungkin juga tidak tahu apa yang bisa Anda lakukan. Anda hanya perlu tahu bisa menghasilkan uang dengan bekerja keras. Dan memang seperti inilah yang berlaku di dunia sekarang. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan sistem manusia. Jika tidak demikian, sistem manusia akan runtuh. Tentunya tidak masalah apakah sekolah mengajarkannya atau tidak. Kita bisa mengeceknya. Apa itu uang menurut definisi? Yaitu alat untuk penyimpanan, pertukaran, pengukuran, dan penilaian. Nilai adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Untuk menjadikannya nyata, orang-orang kemudian menciptakan semacam alat yang disebut uang, menanamkan nilai di dalamnya, sehingga Anda dapat melihat dan menjamahnya. Ibarat sebotol Pepsi, yang tertanam di dalamnya adalah nilai dan luarnya adalah uang.
Karena Pepsi ini, Anda tahu berapa harga sebotol minuman ini, dan Anda dapat mengambilnya dan memberikannya kepada siapapun, terserah. Jika tidak, Anda tidak dapat menangkap nilainya. Jadi yang benar-benar berharga adalah nilai minuman di dalamnya, sementara botol di luarnya tidak berharga. Jadi uang itu sendiri tidak berharga, hanya berupa kertas dan angka. Tentu saja, uang memiliki banyak manifestasinya. Di zaman dahulu adalah cangkang kerang, kemudian berubah menjadi emas, perak, tembaga, dan besi, hingga saat ini menjadi uang kertas, koin, atau sederetan angka di rekening bank, termasuk uang digital saat ini. Tak lebih dari sepenggal kode saja. Jadi uang itu bisa berupa apa saja. Artinya, Pepsi belum tentu berupa botol plastik, tetapi bisa berupa kaleng minuman atau semacamnya. Tetapi minuman di dalamnya tetap sama dan akan selalu bernilai. Sekarang kita tahu apa itu uang. Lalu, bagaimana menghasilkan uang? Ini adalah topik inti hari ini. Dan mata ketiga akan memberikan tipsnya berikut ini. Sebenarnya ada sarana khusus untuk menghasilkan uang. Umumnya sarana untuk menghasilkan uang adalah tenaga kerja dan imbalan upah. Tapi sebenarnya bukan tenaga kerja. Sarana untuk menghasilkan uang adalah kepercayaan. Semakin tinggi kredibilitas, semakin kuat potensi Anda menghasilkan uang, dan semakin banyak kekayaan yang Anda miliki. Sebaliknya, semakin rendah kredibilitas seseorang, semakin lemah kemampuannya untuk menghasilkan uang, dan semakin sedikit kekayaan yang Anda miliki. Sebagai contoh, misalnya Anda membeli kamera untuk fotografi. Tentu saja Anda perlu memilih salah satu dari sekian banyak merek kamera dan semacamnya. Misalnya, Anda memilih kamera Canon daripada Sony. Mengapa Anda memilih Canon, bukan kamera Sony? Karena Anda lebih percaya dengan kamera Canon. Jadi inilah yang membuat Canon mendapatkan uang dari Anda. Bukan karena hanya kamera Canon yang berharga dan kamera Sony tidak. Tapi Canon jauh lebih menarik bagi Anda. Kita dan orang lain harus menghasilkan uang. Lalu, mengapa uang itu mengalir ke kantong kita? Itu harus membuat orang lain lebih percaya kepada kita. Contoh lain misalnya Anda pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Namun apakah Anda bisa mendapatkan pinjaman dan berapa jumlah yang dapat Anda pinjam itu tergantung pada penilaian kredibilitas bank terhadap Anda. Demikian juga ketika Anda meminjam uang dari teman Anda baru akan mendapatkan pinjaman jika dipercaya. Semakin tinggi nilai kredibilitas Anda, semakin besar jumlah uang yang dapat Anda pinjam. Jadi, kredibilitas adalah sarana untuk menarik uang. Misalnya mungkin di antara teman-teman pernah menggunakan kartu kredit. Mengapa disebut kartu kredit? Karena ia mewakili kredibilitas Anda. Dengan adanya kartu kredit ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang, karena kredibilitas itu sama dengan uang. Mungkin ada yang mengatakan, tapi pada akhirnya kita juga harus membayar kembali kartu kredit itu. Ya, memang benar. Tetapi Anda tidak perlu menggunakan uang secara langsung untuk membeli sesuatu. Cukup dengan kredibilitas Anda. Jadi kredibilitas dan nilai itu ada sisi positif dan negatifnya. Tentu saja, batas kredit Anda mungkin berbeda tergantung pada nilai kepercayaan bank terhadap Anda. Jadi sebenarnya esensi uang itu adalah kredibilitas. Meskipun dari tenaga kerja kita dapat menghasilkan nilai, tapi jika nilai ini ingin ditukar dengan uang itu bergantung pada kredibilitas, bukan menukar nilai dengan uang, tapi menukar kredibilitas dengan uang. Mungkin sebagian besar orang tidak mengerti esensi uang itu adalah kredibilitas, jadi mereka bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan hingga akhirnya mendapati sama sekali tidak dapat menghasilkan uang. Karena itulah, para selebriti yang kita saksikan itu menghasilkan banyak uang, bukan? Ya, jadi selebriti bisa dengan mudah menghasilkan uang. Sekarang kita telah memahami
bahwa esensi uang adalah kredibilitas, maka menghasilkan uang pun menjadi relatif sederhana. Jika ingin menghasilkan uang, Anda harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu. Misalnya, ketika Anda memulai bisnis dan membangun perusahaan untuk menghasilkan produk, namun jika Anda adalah orang biasa dan tidak terkenal, di mana meskipun produk Anda sangat bagus, Anda juga tidak akan dapat menjualnya dan Anda tidak akan dapat menghasilkan uang. Jadi saat demikian, biasanya perlu menggunakan jasa celebrity endorser untuk mempromosikan atau merekomendasikan suatu produk. Mengapa selebriti bisa menjualnya sementara Anda tidak bisa? Karena selebriti memiliki kredibilitas dan konsumen mempercayainya, tetapi tidak percaya pada Anda. Tentu saja, barang-barang Anda memang sangat bagus. Seiring waktu penjualannya, lambat laun Anda akan mendapatkan kredibilitas yang layak dan dengan sendirinya akan menghasilkan uang. Jadi, jika Anda ingin menghasilkan uang, sebaiknya jangan memusatkan semua perhatian Anda pada produk atau layanan Anda, tetapi harus lebih fokus pada kredibilitas Anda. Karena kredibilitas adalah sarana nyata untuk menghasilkan uang. Tentunya teman-teman pasti akan berpikir, kalau begitu, apakah kualitas produk itu tidak penting? Yang pasti tidak bisa jika kualitas produknya buruk, karena itu akan merusak kredibilitas Anda. Tetapi kualitas produk Anda tidak harus jauh lebih tinggi dari yang lain, cukup mencapai level rata-rata. Berikutnya kemudian yang diandalkan adalah kredibilitas. Itulah sebabnya meskipun Anda dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas, Anda juga tidak bisa bersaing dengan penjualan selebritas internet. Karena selebritas internet lebih kredibel di mata konsumen, sementara Anda tidak. Tentunya selebritis atau selebritas internet ini tidak akan bercanda dengan reputasinya. Oleh karena itu, produk yang mereka wakili juga dipilih dengan cermat. Jika barang yang mereka jual bagus, ini justru akan menambah nilai kredibilitas mereka sendiri. Jika Anda masih belum memahaminya, berikut kami contohkan yang lebih lugas, seperti model bisnis dengan skema piramida dan penjualan langsung. Produk yang dijual dengan model bisnis skema piramida dan penjualan langsung penjualan itu umumnya adalah produk yang sangat tidak dikenal, yaitu produk yang tidak dipercaya. Lalu, bagaimana mereka menjual barang-barang ini kepada Anda dan menjualnya dengan harga tinggi? Pertama-tama, mereka membangun kredibilitas suatu produk dan mempromosikan siapa saja yang telah menggunakan produk ini dan betapa bagusnya produk ini. Kemudian mereka membangun kepercayaan dengan Anda, mengundang Anda makan dan mengajak Anda bermain atau semacamnya. Intinya membangun kepercayaan Anda pada konsumen. Dengan demikian, perilaku hubungan interpersonal dan nilai kepercayaan pada produk pun terbentuk. Dan selanjutnya kemudian Anda akan membeli produk yang ditawarkannya. Kuncinya bukan pada produknya, tapi kepercayaan antar personal. Jika barang teman Anda adalah komoditas rata-rata di pasar dan dia memiliki hubungan yang akrab dengan Anda, tidakkah Anda akan membantunya? Jika apa yang dia perkenalkan itu sendiri tidak sesuai fakta, maka itu dikategorikan penipuan. Penipuan adalah cara mendapatkan uang yang tidak sah, baik yang legal maupun ilegal. Tetapi tujuan dan hasilnya sama, semuanya bertujuan untuk mendapatkan kredibilitas. Tetapi penipuan itu adalah menipu kredibilitas Anda, dan cara sah lainnya untuk menghasilkan uang adalah mendapatkan kepercayaan Anda. Oleh karena itu, masalah intinya adalah kredibilitas, dan akan sia-sia tanpa ini. Jika akar dari segalanya adalah kredibilitas, maka yang perlu kita lakukan pun sudah pasti, yaitu terus mendapatkan kepercayaan orang lain. Di perusahaan di mana jika Anda ingin dipromosikan, Anda harus mendapatkan kepercayaan dari pimpinan Anda. Jika Anda membuka perusahaan sendiri, maka yang perlu Anda lakukan
adalah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Jika Anda lulusan baru dan ingin mencari pekerjaan yang bagus, maka Anda harus mengumpulkan banyak pengalaman kerja dan prestasi yang bagus selama di sekolah. Semua ini adalah nilai kredibilitas Anda. Jika Anda ingin memulai bisnis dan menarik modal ventura, maka perhatian Anda tidak boleh terlalu banyak pada rencana Anda sendiri, tetapi lebih pada bagaimana membangun kepercayaan dengan investor. Karena yang paling mereka pedulikan adalah apa yang pernah Anda lakukan di masa lalu, apa yang telah dicapai tim Anda sebelumnya. Selama Anda dapat meyakinkan mereka bahwa Anda adalah orang yang kredibel, maka Anda akan mendapatkan investasi yang layak. Poin lainnya adalah kredibilitas ini sebenarnya dapat diwariskan dan saling mempengaruhi. Inilah sebabnya mengapa ada generasi kedua yang kaya dan generasi kedua anak-anak pejabat yang mewarisi kredibilitas sejak lahir, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu, tidak hanya untuk generasi mendatang, tetapi pengaruh juga bisa. Misalnya, jika saya berteman dengan seorang selebriti, maka secara relatif lebih mudah bagi saya untuk berkembang, bukan? Namun sebaliknya ada juga yang menggerogoti orang tua atau membuat aib keluarga. Jadi, dihimbau sebaiknya lebih banyak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kredibilitas Anda. Niscaya langkah Anda akan semakin mudah dan lancar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.